yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu, prewek itu nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wa dina. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi di channel Gripik TV. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita dan informasi terbaru. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit menggambarkan bahwa penciptaan Adam laksana orang membuat keramik berbentuk manusia. Kemudian kalau Al-Quran wa nafakhna fihi min ruhi, kalau Perjanjian Lama kami tiupkan roh ke dalam melalui hidungnya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini Panji Gumilang mengatakan, menurut Panji Gumilang, Nabi Adam diciptakan dari debu ataupun tanah. Hal ini tertulis dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian masa kini. Padahal sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran yang menerangkan, dan Al-Quran itu adalah firman Allah. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Ini Allah yang mengatakan. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah dituliskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ini yang bicara adalah Al-Quran. Kalau Panji Gumilang tidak mempercayai Al-Quran, maka dipertanyakan keimanan dari Panji Gumilang tersebut. Lanjut videonya seperti apa? Apa pernyataan dari Panji Gumilang selanjutnya? Intinya, setelah tercipta manusia, bakal manusia, maka dimasukkan roh. Konsep Perjanjian terbaru atau Al-Quran juga seperti itu. Walhasil terciptalah Adam. Adam ditempatkan dalam satu tempat yang kata para penulis kitab-kitab baik baru maupun lama itu di tempat yang namanya Eden atau surga. Sehingga kita tidak bisa membayangkan kalau sekarang kita berbicara sendirian tentang surga. Namun Perjanjian Lama memberikan batasan surga itu. Surga itu dikelilingi oleh sungai. 4 sungai. 4 sungai yang saya hafal 2, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sungai Efrat itu sudah barang tentu bukan bertempat di surga khayal. Sungai Efrat sampai hari ini ada, dan Sungai Tigris juga sampai hari ini ada. Makanya surga yang digambarkan oleh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sulit untuk digambarkan sebagaimana surga khayalan. Mengapa? Dalam Al-Quran juga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang dikelilingi sungai yang terus mengalir. Di dalam Perjanjian Lama surga memiliki 4 sungai. 2 di antara
diantaranya adalah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Malah lebih jelas mengatakan bahwa dalam perjanjian lama surga itu bukan tidak bisa dibayangkan, karena dibatasi oleh 4 sungai tadi, Sungai Tigris dan Sungai Efrat dan 2 sungai lainnya. Saudara-saudara, saya mengajak supaya kita ini bisa berpikir dogmatis dan realistis. Dogma-dogma yang perlu diimani boleh. Unsur ini ada di surga yang diceritakan di perjanjian lama ini. Artinya untuk makanan Adam. Jadi saudara-saudara, kita terlalu lama tidak membaca kitab-kitab yang kita imani, sehingga kita menjadi dogmatis, irasional, menggambarkan surga yang sampai hari ini banyak yang tidak menemukan surga itu ada di mana dan bagaimana bentuknya, sedangkan kitab-kitab suci sudah menggambarkan secara real. Saya yakin saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Oke teman-teman, di sini Panji Gumilang mengatakan bahwasanya orang-orang belum tahu buku perjanjian lama. Apakah kita perlu tahu, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sebelum datangnya Islam terdapat agama samawi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW, agama samawi tersebut juga mempunyai kitab-kitab seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil, atau yang bisa disebut dengan Alkitab. Kemudian datanglah Islam sebagai agama penyempurna yang risalahnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa kitab yaitu Al-Quran untuk menyempurnakan semua kitab yang ada. Lalu bagaimanakah hukum orang Islam membaca Alkitab ataupun kitab-kitab selain kitab Al-Quran? Bolehkah? Para ulama berpendapat bahwasanya hukum membaca Alkitab ataupun kitab lain selain Al-Quran bagi orang Islam yang awam dan ilmunya dangkal adalah haram. Namun keharaman ini tidak sampai menjadikan pada ke level murtadan. Sedangkan bagi orang-orang Islam yang mempunyai cukup ilmu dan tauhid yang kuat, seperti contohnya para ulama, maka hal ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menerangkan pada umat Islam yang letak pemalsuan yang terjadi pada Alkitab, nabi-nabi terdahulu seperti Taurat dan Injil. Jadi di sini boleh kita sebagai umat Islam itu membaca kitab selain Al-Quran, tapi bagi orang yang ilmunya tinggi seperti ulama, seperti kiai, dan seperti pemuka agama yang lainnya. Dengan terterangan, Panji Gumilang menyebut bahwasanya pada saat pertama kali Ponpes Al Zaitun berdiri, dirinya sudah menyatakan kepada semua santrinya untuk membaca isi dari perjanjian lama dan perjanjian baru Alkitab. Kenapa Panji Gumilang tidak menekankan kepada santri-santrinya untuk mendalami lagi Al-Quran ataupun hadis, melainkan beliau malah mengarahkan untuk mempelajari kitab selain Al-Quran? Ini sungguh luar biasa, perlu dicurigai ya teman-teman. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe di channel Gerbik TV supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.